Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat yang berlimpah. Berangkatkan salam kepada baginda kita, junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman benderang ini. Yang saya hormati Bapak Dosen Abdul Hafiz Sangkuti, dan saya hargai rekan-rekan saya yang bernama Nonita Fitriani Arhab dan Rehan Rujis Rizal. Saya selaku moderator kelompok ini akan membawakan prestasi yang berjudul presentasi ilmiah. Tanpa menunggu lama, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kami akan mempresentasikan kelompok kami. A. Pengertian presentasi ilmiah. Presentasi atau presentation sering dipahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek di hadapan orang banyak. Oleh karena itu, presentasi juga sering dikatakan sebagai berbicara di hadapan publik atau public speaking. Morrissey dan Secrest mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan presentasi merupakan kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Robert M. French mengatakan bahwa you are a sister of your world be giving the talk, yang artinya Anda seorang ilmuwan atau Anda pendiam. Pandangan itu dapat dijadikan dasar untuk mendeskripsikan presentasi ilmiah. Dari segi pelaku, yang memberikan presentasi ilmuwan adalah seorang ilmuwan. Informasi yang disampaikan tentu adalah bersifat ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah merupakan presentasi yang disampaikan oleh orang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khalayak banyak. B. Faktor yang mendukung jalannya presentasi. Berikut ini dijelaskan lebih rinci mengenai faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara. 1. Faktor kebahasaan. A. Ketetapan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang efektif dan tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. B. Penempatan tekanan, nada sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Sebaliknya, jika penyampaian datar saja, hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kejenuhan dan keefektifan berbicara itu tentu berkurang. 2. Faktor non-kebahasaan. A. Sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentu akan memberikan kesan yang pertama yang kurang menarik. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Pandangan yang hanya tertuju pada suatu arah akan menyebabkan pendengar lain merasa kurang diperhatikan. C. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Hal ini yang penting selain mendapatkan tekanan, biasanya juga dibantu dengan gerak tangan atau mimik. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi. Namun, perlu diingat, gerak-gerik yang berlebihan justru dapat mengganggu keefektifan berbicara. D. Kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Tetapi perlu diperhatikan, tidak perlu dan jangan berteriak. E. Kelancaran. Pembicara yang berbicara dengan putus-putus atau adanya bagian-bagian tertentu yang diselipi bunyi-bunyi tertentu tentu akan mengganggu penangkapan pendengar. Misalkan menyelipkan bunyi E, O, A, dan sebagainya.
Sebaliknya, pembicara yang terlalu cepat berbicara juga akan menyulitkan penangkapan pokok pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. F. Relevansi atau penalaran. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat atau hubungan-hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. G. Penguasaan topik. Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan atau kesiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasaan topik yang baik akan memunculkan keberanian dan kelancaran. C. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan presentasi ilmiah. Sebelum mempersiapkan suatu presentasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. 1. Situasi. 2. Tujuan. Yang ketiga, audiens. Yang keempat, metode. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mempersiapkan presentasi ilmiah, yaitu 1. Tentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajiannya beruntun. Yang ketiga, rangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagian alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Untuk mencapai kesuksesan dalam prestasi dibutuhkan alat bantu seperti infocus, laptop, dan layar screen. Alat bantu ini harus dipastikan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk hasil yang berkualitas. Kehadiran alat bantu visual harus dapat memperkaya, bukan merusak pesan yang disampaikan atau distribusi satu outline dalam membantu audiensi mengikuti presentasi. Berikut ini beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat bantu menurut atlet dan Haji Ahmad. Yang pertama, hindari pemakaian transparansi dengan huruf yang relatif. Yang kedua, gunakan huruf datar. Yang ketiga, jika memakai warna, hindari pemakaian warna yang berlebihan. Yang keempat, rancang PowerPoint atau transparansi secara wajar, digunakan kualitas huruf yang baik dan jelas. Yang kelima, hindari pemakaian lembar presentasi yang ditulis tangan dan memiliki resolusi rendah. Yang keenam, batas jumlah lembar presentasi atau transparansi yang dipakai. Yang ketujuh, pastikan diagram atau cat dirancang dengan baik agar dapat menjelaskan poin-poin yang penting. Yang kedelapan, jangan gunakan grafik sulit yang dipahami atau tidak relevan dengan topik yang dibahas. Yang kesembilan, memiliki alasan atau argumen yang tepat untuk setiap lembar presentasi yang ditampilkan. Yang kesepuluh, jangan pernah halangi pandangan audiens. Yang ke-11, pastikan bahwa Anda mengetahui cara gunakan alat bantu. Yang kedua, dan yang terakhir, perhatikan kepercayaan pada ruangan presentasi. D. Etika dan tata cara pelaksanaan presentasi ilmiah. Dari Dr. Anindya Sri Nurgaheni, MPD, menyampaikan bahwa tata cara dan presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati 3 tata cara yang lazim, yaitu 1. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun bahasan presentasi PowerPoint. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. 3. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Adapun beberapa etika dalam forum ilmiah yang harus dijaga agar tujuan forum dapat tercapai dengan baik. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka dan tersinggung perasaannya. Hak dalam forum ilmiah meliputi hak berbicara, hak membelah dan mempertahankan pendapatnya, serta hak untuk mendapatkan pengakuan.
Bagi segala peran dalam presentasi ilmiah, hal di bawah ini harus diperhatikan dengan baik. 1. Penyaji. Jika menyajikan data, penyaji harus jujur menyebutkan apakah data itu hasil dari penelitiannya ataukah diambil dari sumber lain. Jika diambil dari sumber lain, harus disebutkan secara lengkap sesuai dengan kelaziman dunia ilmiah. 2. Peserta. Etika yang harus dijaga oleh peserta antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Dan hal ini masyarakatkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara atau bertanya. Misalnya, ketika orang lain telah mengusulkan gagasan, dia tidak akan berbicara seolah-olah dialah pengusul pertama gagasan. Terkait dengan perilaku bertanya, untuk memperoleh klarifikasi atau informasi, satu kewajiban penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. Akan tetapi bagus jika penanya menunjukkan apresiasi positif terhadap jawaban yang telah diberikan. Apabila dengan terpaksa penanya meninggalkan jawaban sebelum jawaban diberikan, dia wajib meminta maaf dan meminta izin untuk meninggalkan ruangan. 3. Moderator. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaganya adalah bahwa dia harus adil. Artinya, semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Juga keseimbangan dalam hal waktu atau jumlah pertanyaan yang boleh diajukan oleh peserta. Oleh sebab itu, moderator harus punya keberanian untuk menginterupsi dengan santun kepada pembicara agar taat waktu. 4. No tulis. Semua hal yang terungkap selama forum, baik inti uraian penyaji, pertanyaan, maupun jawaban yang perlu dicatat secara rapi oleh no tulis. Hasil catatan yang telah ditaatkan secara baik dicetak dan dibagikan kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Hal ini diberikan kesempatan bagi pemilik gagasan untuk meluruskan jika ada hal-hal yang kurang tepat. Melaksanakan presentasi ilmiah. Menurut Dibia dan Mas Dewantara, melaksanakan presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipasi. A. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. B. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. C. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. D. Membuat peserta dihormati dan dihargai. E. Mempertimbangkan budaya peserta. F. Bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. G. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. 2. Memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. A. Memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. B. Memastikan semua penyaji dapat melihat peserta. C. Menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. D. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. E. Mendorong peserta untuk aktif terlibat. Terakhir, menggunakan media yang baik dan berguna. Baiklah, sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya adalah presentasi ilmiah merupakan presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khayalan ilmiah. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif, faktor pembahasan dan non-kebahasaan sangat penting diperhatikan dan merupakan hal yang mutlak untuk dipahami. Sebelum mempersiapkan suatu presentasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu situasi, tujuan, audiens, dan metode. Dalam sebuah forum ada beberapa peran yang dimainkan oleh aktor yang berbeda, yakni penyajian, pemandu atau moderator, notulis, peserta, dan teknisi. Semua pihak wajib melaksanakan tugasnya dan menjaga agar jalannya prestasi ilmiah dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan aturan main yang telah ditetapkan menurut Dibia dan Mas Dewantara. Melaksanakan prestasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah.
Beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif dan memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Baiklah, sekian dari makalah kami. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dan mohon ampun kepada Allah SWT. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.